Koneksi antar materi. Modul 1.4. Saya Ayang Palupi Andewanda Kasari, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 277B dari Kabupaten Ngawi. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3. Visi guru penggerak. Modul 1.4. Budaya positif. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak. Visi guru penggerak. Budaya positif. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Guru ibarat petani pekebun. Sekolah ibarat lahan tanah dan murid adalah benihnya. Petani hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya benih dengan cara merawat tanah tersebut. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan KHD tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak. Berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif. Peran guru penggerak. Menjadi pemimpin pembelajaran, mengerahkan komunitas praktisi, menjadi coach guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak. Untuk dapat mewujudkan suatu perubahan diperlukan adanya visi. Terwujudnya sebuah visi dilakukan dengan adanya kolaborasi dengan warga. Sekolah, dalam mewujudkannya dibutuhkan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Budaya positif. Berdasarkan tahapan bagja tersebut, maka akan timbul suatu pembiasaan positif di kelas sekolah yang dikenal sebagai budaya positif. Budaya positif tersebut akan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid selama proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu bertindak, berpikir, dan mencipta sehingga murid merasa berdekan atas dirinya sendiri dan murid akan menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan. Pemahaman materi modul budaya positif. Pemahaman tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pemahaman tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Teori kontrol merupakan teori yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain maupun diri sendiri. Teori motivasi, teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompoknya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan hanya dapat membangkitkan motivasi murid untuk sementara waktu, itu pun motivasi ekstrinsik. Posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, keyakinan kelas, upaya untuk membangkitkan motivasi intrinsik agar kembali ke nilai kebajikan universal. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pada saat saya menerapkan segitiga restitusi. Di situ murid lebih bebas mengungkapkan alasannya dan lebih terbuka kenapa dia melakukan kesalahan yang sudah diyakininya. Sehingga kita bisa mendapatkan solusi untuk memperbaiki kesalahan murid tersebut dengan bersama-sama mencari penyelesaiannya. Dengan cara pendekatan tersebut, murid akan lebih disiplin dan dengan sadar untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini, membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkannya sehingga bisa mempermudah dalam mencarikan solusi yang tepat. Ternyata baik hukuman dan penghargaan kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan pada murid. Dengan segitiga restitusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan mendukung terciptanya budaya positif. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Secara tidak sadar ternyata saya pernah melakukan bagian dari segitiga restitusi, tetapi tidak menerapkan langkah, menanyakan keyakinan, meskipun dengan hasil belum maksimal karena memang belum membuat suatu keyakinan kelas sekolah. Maka dari itu, kedepannya saya akan membentuk keyakinan kelas agar bisa menjadi pedoman saat menerapkan segitiga restitusi pada murid. Perasaan ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah senang karena ternyata saya bisa melakukan pendekatan dengan murid dan
dapat menyelesaikan permasalahan murid tanpa emosi dan dengan diskusi dari hati ke hati. Dengan cara segitiga restitusi dan memposisikan diri sebagai manajer, maka anak merasa nyaman untuk digali alasannya dan dalam memperbaiki kesalahannya. Di sini anak akan menjadi terbuka dan bisa mencari solusi untuk bisa memperbaiki kesalahannya tanpa paksaan, dan kita mengajak anak untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang telah disepakati dan apa konsekuensinya kalau melanggarnya, sehingga kita melatih anak untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Dari tindakan yang telah saya lakukan tersebut, posisi manajer merupakan posisi yang terbaik dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi murid, karena murid tidak merasa terhukum dan akan muncul motivasi internal dari dirinya. Dan yang perlu diperbaiki dari saya adalah perlu ditingkatkan kesabaran dan lebih memahami karakter murid, sehingga pelaksanaan segitiga restitusi akan lebih baik lagi. Posisi yang sering saya pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, saya lebih banyak menempatkan diri di posisi guru sebagai teman dan pemantau. Perasaannya masih kurang puas karena murid terkadang masih melakukan masalah yang sama, berulang. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer. Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, murid lebih bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan memberikan ruang kepada murid untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Setiap guru mungkin pernah melakukan tindakan segitiga restitusi, termasuk saya. Saya yakin semua guru di sekolah selalu menghadapi murid yang bermasalah, dan setiap guru tentunya berusaha untuk membantu menyelesaikan permasalahan itu. Cuma guru-guru tersebut belum mengerti tahapan-tahapan segitiga restitusi. Saya sudah menerapkan segitiga restitusi ini, tetapi mungkin saya kurang paham apa nama tahapan-tahapan yang telah saya lakukan, dan mungkin yang saya lakukan juga masih belum komplit dan benar sesuai tahapan segitiga restitusi. Tahap yang saya praktekkan adalah tahap validasi tindakan yang salah. Saya selalu menanyakan alasan kenapa siswa tersebut melanggar peraturan. Dan kadang kala hanya sampai menanyakan saja, tanpa melanjutkan penyelesaiannya, atau kadang kalau sudah tertangani guru lain, saya merasa tidak perlu lagi menyelesaikan. Hal lain yang dirasa penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal lain yang dirasa penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.